itu bibit yang super unggul ya sahabat tani, yang kualitasnya itu tidak kalah dengan yang kita beli di toko pertanian. Yang harus kita ambil yang merahnya sudah rata, mengandung senyawa yang mampu menangkal tumbuhnya jamur ya. Nah kemudian setelah rata warnanya seperti ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat teknik semua dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama channel Belajar Organik. Yang kali ini akan membagikan ilmu ataupun tip bagaimana cara kita membuat bibit cabai ya, ataupun benih cabai yang unggul, kualitasnya tidak kalah ya dengan bibit yang kita beli di toko pertanian. Oke para sahabat teknik semua, jadi langsung saja saya bagikan tipsnya ya, step by step, cara agar supaya kita mendapatkan benih ataupun bibit dari tanaman kita itu bibit yang super unggul ya sahabat tani, yang kualitasnya itu tidak kalah dengan yang kita beli di toko pertanian. Jadi untuk tip yang pertama, kita harus menentukan indukan ya ataupun batang dari tanaman kita yang sehat ya, dari fase vegetatif sampai ke fase generatif itu tidak terserang yang namanya penyakit ya para sahabat teknik semua. Nah kemudian ketika dia memunculkan buah ataupun memasuki masa generatif, itu buahnya bisa muncul secara serempak ya para sahabat teknik semua. Artinya di setiap ranting itu terisi yang namanya bunga yang menghasilkan buah ya para sahabat teknik semua. Nah itu tip yang kedua. Kemudian untuk tip yang ketiga, hasil dari buahnya ini tidak terserang yang namanya patek ataupun penyakit yang lainnya. Artinya kondisi dari penglihatan kita ataupun fisik pada tanaman yang akan kita ambil bibitnya itu harus sesempurna mungkin, tidak ada serangan hama ataupun penyakit. Nah kemudian setelah itu yang kita ambil bibitnya ataupun pada saat kita pengambilan bibit, kita harus memilih buah yang benar-benar matang sempurna ya sahabat tani. Jadi warnanya seperti ini. Nah, ini ya perbedaannya ya. Ini yang harus dicatat juga ya untuk perbedaan warnanya. Jadi kalaupun matang sempurna nanti tingkat kekebalannya ataupun persentase tumbuhnya itu sangat tinggi ya para sahabat teknik semua. Jadi yang harus kita ambil yang merahnya sudah rata seperti ini, bukan yang seperti ini ya para sahabat teknik semua. Ini agak kekuning-kuningan. Jadi yang harus kita ambil yang matang sempurna seperti ini ya para sahabat teknik semua. Jadi kita ambil buahnya dari batang yang sudah matang sempurna seperti ini. Nah kemudian untuk tip yang selanjutnya yaitu pada saat pengambilan buah itu jangan buah yang pertama kali ya sahabat teknik semua. Artinya yang harus kita ambil itu kondisi tanaman kita itu sedang pada puncak masa generatif ya sahabat teknik semua, pada saat buahnya sangat lebat seperti ini ya para sahabat teknik semua. Kemudian ketika dia sedang pada masa puncaknya, itu biasanya kan banyak sekali penyakit yang menyerang, tapi tanaman kita tetap kebal. Nah itulah kriteria indukan yang bagus untuk kita ambil bibitnya. Nah demikian tadi cara menentukan kriteria indukan yang bagus untuk kita ambil benihnya ya para sahabat tani semua. Selanjutnya kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu mengupas buah cabai ini untuk kita ambil bijinya, kemudian kita lapisi dengan fungisida organik. Oke lanjut kita ke pengupasannya ya para sahabat teknik semua. Untuk pengupasannya seperti biasa bisa memakai pisau ataupun silet seperti ini ya sahabat tani. Kemudian jangan lupa untuk tangannya kita bungkus menggunakan plastik agar supaya tangan kita tidak panas ya sahabat tani. Oke kita kupas buahnya. Nah selanjutnya sahabat tani semua, jadi untuk pengambilan bijinya ini itu
kita ambil semua ya, jangan hanya yang di tengah ya. Nah, yang penting kriteria di dalam menentukan indukan dan juga pengambilan buah itu harus 100% matang. Itu bijinya ini bisa kita ambil semua ya para sahabat taniku semua. Yang penting bijinya ini sudah 100% matang. Kemungkinan besar biji yang kita ambil ini bisa tumbuh semua ya sahabat tani. Jadi jangan dipilih-pilih ngambilnya. Setelah kita kupasi semua buah yang kita ambil bijinya tadi, nah selanjutnya tahap yang selanjutnya yaitu kita harus melapisi dengan fungisida organik ya sahabat tani, yang bertujuan ketika nanti apabila langsung kita tanam itu tidak terserang oleh jamur. Kemudian apabila kita simpan itu bisa tahan lama ya para sahabat tani semua. Nah, kemudian untuk fungisida alaminya, di sini saya hanya menggunakan bawang putih dan juga kunyit ya sahabat tani. Kemudian untuk caranya yaitu dengan cara kita ambil cairannya ya, tidak perlu menambahkan air. Jadi kita hanya memarutnya saja dengan parutan biasa ya sahabat tani. Nah, caranya kita parutkan seperti ini. Ini tidak usah ditambahkan air. Ini kunyit dan juga bawang ini juga bisa mengeluarkan air ya sahabat tani, dan airnya itu mengandung senyawa yang mampu menangkal tumbuhnya jamur ya para sahabat tani semua. Nah, seperti ini kita parutkan seperti ini. Seperti ini ya sahabat tani. Nah, kemudian kalau sahabat tani semua punya mangkok plastik seperti ini yang ada tutupnya, itu jauh lebih enak ya sahabat tani untuk pengadukannya. Tapi kalaupun sahabat tani tidak punya, sahabat tani bisa mengaduk pakai sendok ataupun alat yang lain. Yang penting tujuannya untuk meratakan ya. Tapi kalau punya mangkok yang seperti ini, kita tinggal mengocoknya seperti ini saja. Ini sudah rata ya sahabat tani semua. Jadi tujuan dari pemberian bawang putih dan juga kunyit ini untuk melapisi biji ataupun benih agar supaya tidak terserang oleh jamur ya sahabat tani. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah rata warnanya seperti ini. Jadi kuning ya, seperti bumbu mau masak daging ayam. Jadi setelah rata terlihat kuning semua seperti ini, selanjutnya kita lakukan penjemuran ya sahabat tani semua. Kemudian untuk penjemurannya itu usahakan sampai sekering mungkin. Kemudian setelah kering ini nanti bisa kita simpan dalam jangka waktu yang lama ya sahabat tani. Kemudian ini juga bisa langsung kita semai ya sahabat tani. Apabila sahabat tani langsung mau nyemai ini bisa. Kemudian apabila kita simpan ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama ya sahabat tani. Kemudian kita jemur selama 2 hari agar supaya kering dan tidak ditumbuhi oleh jamur ya sahabat tani. Oke ya para sahabat tani semua, jadi demikian tadi cara saya membuat benih yang unggul ya sahabat tani. Jadi saya tidak perlu lagi untuk membelinya di toko, karena selain kita harus mengeluarkan modal, kualitas dari bibit ataupun benih itu sama saja unggulnya. Bahkan ini langsung kita pilih bibit yang benar-benar unggul, indukan yang benar-benar unggul untuk saya jadikan sebagai bibit untuk saya menanam yang berikutnya ya sahabat tani. Jadi semoga pengalaman saya yang saya bagikan kepada para sahabat tani semua bisa bermanfaat, menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel Belajar Organik dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga sahabat tani boleh berkomentar apabila ada pertanyaan ataupun saran dan juga kritik. Oke, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.